kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7. Dengan kompetisi dasar 3.2 memahami Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 dan Ali Imran ayat 134, serta hadis terkait dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. LKPD yang kedua ini dengan materi hidup menjadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini yaitu yang pertama, mendemonstrasikan bacaan Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 dan Quran Surat Ali Imran ayat 134 dengan tartil. Tujuan yang kedua, menyebutkan arti dari Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 dan Quran Surat Ali Imran ayat 134 serta hadis tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Yang ketiga, menjelaskan makna dari Quran Surat An-Nisa ayat 146, Quran Surat Al-Baqarah ayat 153 dan Quran Surat Ali Imran ayat 134 serta hadis tentang ikhlas, sabar, dan pemaaf. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga sehat selalu dan ibu doakan kalian sehat walafiat bersama keluarga. Amin amin ya robbal alamin. Kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan menggunakan masker. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa, doa orang menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Shadaqallahul azim. Mari sama-sama kita membaca surah Quran Surat An-Nisa ayat 146. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. Selanjutnya, mari kita membaca Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Dan mari kita lanjutkan ke Quran Surat Ali Imran ayat 134. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kandungan Quran Surat An-Nisa ayat 146 menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Setiap perbuatan manusia dimulai dari gerak hatinya atau niatnya. Oleh karena itu yang harus diluruskan pertama kali agar tercapai derajat mukhlisin adalah niat dalam hati. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik. Begitu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas hati kita menjadi tentram, tidak ada beban yang memberatkan. Kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Jika kita ditimpa dengan cobaan yang berat, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Isi kandungan dari surat Ali Imran ayat 134 yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat meridhoi dan menyukai orang yang memiliki 3 sifat takwa. 3 sifat itu diantaranya orang yang selalu menafkahkan rezekinya di jalan Allah, baik ketika memiliki banyak kelebihan maupun kekurangan. Orang yang senantiasa mampu bersabar dalam menjaga amarahnya, serta orang yang dapat memaafkan kesalahan orang lain walaupun orang itu telah berbuat buruk kepadanya. Orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas perjuangannya yang berat di dunia. Kita lanjut pada pengertian sabar, pemaaf, dan ikhlas.
Ikhlas artinya perbuatan yang kita lakukan semata-mata karena Allah, tidak ingin dipuji orang lain. Sabar adalah perilaku menahan atau mengendalikan segala emosi. Jika tak terkendali, emosi dapat menjerumuskan ke dalam kesengsaraan. Pemaaf artinya memberi maaf kepada orang yang telah menyakiti dan menjolomi kita. Perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan cara yang pertama, ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Dan yang ketiga, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain. Yang keempat, selalu berhati-hati dalam bertindak dan berperilaku. Yang kelima, tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil. Yang keenam, tidak menghitung-hitung apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan pada orang lain. Nah, itulah tadi perilaku yang dapat kita contohkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Perilaku sabar dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, seperti ketika kita mendengar azan, kita segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sabar dalam menjauhi maksiat atau meninggalkan larangan Allah, seperti ketika diajak kita bolos sekolah, kita segera menolak atau menghindari teman-teman yang bersengkongkol untuk membolos. Sabar dalam menerima menghadapi musibah seperti ketika terkena musibah, sakit dan tidak mengeluh dan tidak putus asa untuk berusaha mencari obatnya. Perilaku pemaaf dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan. Yang pertama, memberi maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Demikian materi yang Ibu bawakan. Semoga kalian bisa mengikuti dan memahami dengan baik dari rumah kalian masing-masing. Dan tetap menjaga kesehatan, dan jangan lupa Ibu ingatkan lagi bahwa kalian harus mengerjakan lembar kerja peserta didik yang kedua yang sudah Ibu kirimkan lewat grup kelas kalian masing-masing. Semoga apa yang Ibu sudah sampaikan bermanfaat bagi kalian semua di rumah. Demikian, apabila Ibu ada kesalahan kata, Ibu memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.